Hai, kembali ke Sounding. Alright, sekarang kita mau membahas mengenai parenting, bukan parenting ya, parenting. Banyak sekali teman-teman itu yang pernah mengalami atau sedang mengalami fase menjadi seorang single parents, bertanya, bagaimana caranya seorang ding bisa melewati hal-hal tersebut gitu. Ini yang mau kita bahas ya, parenting. Karena menurut saya tidak dalam kapasitas yang bisa berbicara mengenai parenting. Oke, yang pertama itu kita mau membahas mengenai memantaskan diri sebagai seorang tua. Kita udah bahas kemarin mengenai satu anak yang dibesarkan dengan keluarga yang lengkap, 2 orang, ibu dan bapak aja itu bisa bermasalah. Mereka bisa mempunyai drama-drama di dalam hidup mereka sendiri gitu. Apalagi jika orang tuanya yang aktif dan membesarkan atau in charge di dalam hidup dia cuma satu, itu pasti punya banyak drama. Nah, kita sekarang bahas mengenai memantaskan diri sebagai orang tua. Sebenarnya sama kayak metode memantaskan diri yang sudah kita bahas di dalam konten sebelumnya. Bagaimana kita harus bisa menempatkan apa yang kita mau ke dalam diri kita sendiri. Gitu. Drama-drama yang terjadi di dalam dunia single parents itu saya lihat dari apa yang saya lewati sebagai seorang perempuan yang menjadi single parents, dan apa yang saya lihat dari beberapa tokoh di hidup saya yang menjadi single parents, dan saya adalah anaknya waktu itu. Nah, beberapa dramanya itu yaitu ketika mereka patah hati, mereka memfokuskan diri untuk bekerja. Mungkin yang ibu akan berfokus dengan pekerjaan rumahnya. Mungkin yang ayah, misalnya seorang ayah yang single parents, dia akan fokus dengan pekerjaan kantornya gitu. Mereka lupa bahwa ada jiwa-jiwa kecil, ada anak-anak yang butuh sekali pendampingan. Kita selalu berharap supaya anak-anak itu mengerti apa yang kita mau, supaya anak-anak itu terlatih untuk mengerti situasinya tanpa kita perlu bercerita. Misalnya pertengkaran ibu dan ayah, kemudian sang ayah pergi atau sang ibu pergi. Nah, kita berharap tanpa kita menjelaskan, anak-anak itu paham bahwa oh iya, ini orang tua gue sedang bermasalah loh. Oh iya, ini bapak ibu gue cekcok loh. Oh iya, ini mereka bercerai loh. Gitu. Padahal sebenarnya yang mereka butuh bukan itu, bukan hal-hal yang terbit dari kepala mereka sendiri. Mereka butuh penjelasan dari kita sebagai orang tua. Ya, jadi kalau untuk orang tua yang malas berbicara mengenai masalah yang terjadi di dalam rumahnya kepada anak-anaknya, kalian jangan marah kalau sampai anak-anak kalian tumbuh menjadi anak yang tertutup. Ya, di sini nggak judgement apa-apa, saya cuma mau menyampaikan apa yang sudah pernah saya lewati sebagai seorang anak, kemudian saya lewati lagi sebagai seorang ibu. Oke, kemudian yang kedua, saya sudah capek ngurus kamu dari kecil, mana bapak kamu nggak ada. Saya sudah capek cari uang menghidupi kamu, mana ibu kamu pergi ninggalin kita. Bapak, ibu, teman-teman, ingat ya, anak-anak kita tidak pernah minta dilahirkan. Kalian, kita, orang dewasa jelas punya tanggung jawab atas hadirnya sebuah nyawa. Kalian melakukan apa sampai hadirnya sebuah nyawa? Tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang dititipkan. Adil nggak kalau misalnya ketika keadaan kalian tidak baik, kalian meletakkan itu sebagai bahan yang harus mereka pahami? Masih banyak cara berbicara yang lebih baik ya menurut saya daripada hal yang seperti itu ya. Kita bicara mengenai memantaskan diri sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya suatu hari anak kalian tumbuh menjadi anak yang suka menjawab, anak perempuan biasanya terjadinya di SMP, anak pria biasanya terjadinya di SMA. Kalau mereka tumbuh menjadi seorang anak yang tidak bisa dikasih tahu, coba pikir lagi.
Bener nggak metode itu yang kalian pakai untuk anak-anak kalian? Metode mengeluh, metode menyesal, metode bahwa saya berdiri sampai sini, jika kalian tidak ada mungkin hidup saya sudah sampai sana, saya menyesal kalian ada, atau saya menyesal menikahi bapak kamu, atau saya menyesal menikahi ibu kamu. Kalau sampai suatu hari mereka tumbuh menjadi anak yang suka menjawab, coba dipikir lagi, bener nggak kira-kira metode itu yang kalian pakai ketika kalian marah? Ya, kembali lagi memantaskan diri sebagai orang tua. Apalagi bagian di mana seorang anak laki-laki tidak boleh menangis. Menurut agama mungkin, menurut budaya, menurut lingkungan sosial kita, laki-laki itu harus dididik menjadi seorang sosok yang sangat kuat, sangat luar biasa, bisa nanti menjadi pundak buat ibunya, kakaknya, adik-adiknya. Akhirannya banyak sekali pria yang saya kenal yang melarikan diri mereka ke dalam dunia yang gelap, ke dalam dunia narkoba, ke dalam dunia dunia pencurian dan segala macam. Itu karena kita tidak menerima mereka sebagai manusia. Air mata jelas dibuat sama Tuhan untuk dikeluarkan. Itu salah satu metode kita untuk bisa recharge diri kita sendiri. Tapi dari kecil itu sudah dibatasi sekali. Itu sudah dibatasi sekali dengan pemahaman bahwa laki-laki harus selalu kuat. Gitu. Akhirannya mungkin ada banyak laki-laki yang tidak seperti laki-laki lainnya. Mereka lebih sensitif, mereka lebih halus perasaannya, dan mereka harus menutup hal itu supaya keluarganya senang, keluarganya bahagia. Sedangkan anak-anak adalah bentukan-bentukan kecil kita ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah membiasakan mereka untuk menjadi pribadi yang menjadi cyborg, di mana mereka harus terus berjuang, mereka harus terlihat kuat, mereka boleh melakukan apa saja kecuali menangis. Hati-hati. Jika nanti suatu hari anak ini menjadi anak yang suka menyakiti perempuan, jika nanti suatu hari anak ini menjadi anak yang suka menyakiti orang yang di bawahnya dia, jika nanti suatu hari anak ini menjadi anak yang diktator, coba pikir lagi, apa pola seperti itu yang dikasih sama kita ke anak-anak kita. Gitu ya teman-teman ya. Kita pengen banget punya anak laki-laki yang kuat, tapi lebih penting sehat. Sometimes kekuatan itu membuat kita menjadi tidak diri kita. Kita manusia dan kita perlu untuk merasa sedih, kita perlu untuk merasa sakit. Jadi sebelum kita sebagai orang dewasa minta dimaklumi bahwa nak mengerti ya situasinya, putar lagi, pikirkan lagi, apa kita sebagai orang dewasa sudah menjelaskan hal-hal itu dengan baik? Apa kita sebagai orang dewasa sudah memperlihatkan bahwa kita pun bisa mengerti apa yang mereka rasakan? Ya, mau punya anak baik, jadilah orang tua yang baik. Mau punya anak penurut, jadilah orang tua yang bisa mengerti kemauan anak. Bukan cuma mengerti kemauanmu, tapi kemauan anak. Mau punya anak yang taat peraturan, jadilah orang tua yang bijak dan tegas, bukan pemarah, bukan pemukul. Mau punya anak yang cinta mati sama orang tuanya, jadilah setia kepada pasanganmu, apalagi di depan anak-anakmu. Mau punya anak yang ringan tangan, suka membantu, jadilah figur seperti itu di mata anak-anakmu. Anak-anak cuma seperti spons yang akan mengambil air dari sekitarnya. Air-air itu yang akan diserap kepala mereka, sehingga itu menjadi modal mereka untuk tumbuh besar. Ya, oke, itu bagian memantaskan. Setelah ini saya akan bahas mengenai bagian belajar mendengar. Kita sekarang membahas bagaimana mendengar. Kita belajar mendengar kalau soal anak-anak itu sama seperti belajar berbicara ya.
Jarang sekali anak-anak yang bisa mencurahkan isi hatinya dia tanpa kita mulai, gitu. Tapi bahan dasarnya adalah kemauan kita untuk mendengar tanpa mengintervensi, gitu. Berapa banyak anak-anak di hidup kita yang suka berbicara menurut kita pembahasan yang nggak menarik. Contohnya pertanyaannya adalah, kenapa sih Bun susu sapi itu warnanya putih? Kenapa sih Bun kalau misalnya jalan sepatu kiri harus di kiri, sepatu kanan harus di kanan? Gitu. Kenapa sih Tuhan harus ada di langit? Hal-hal sederhana seperti itu. Dan biasanya kita sebagai orang tua merasa bahwa itu hal-hal yang nggak penting loh nak. Nggak perlu deh dibahas, itu bukan hal yang perlu kamu pertanyakan, itu bukan hal-hal yang perlu kamu cari tahu, masih banyak hal-hal lain yang perlu kamu cari tahu. Nah, hati-hati teman-teman dengan hal yang seperti itu tuh hati-hati. Bukan tentang pertanyaan mereka, tapi yang mereka nilai adalah bagaimana kamu menghargai sebuah rasa ingin tahu. Gitu. Hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Kita tidak bisa mendidik mereka untuk menjadi anak yang mau mengerti, mau mencari tahu, mau belajar banyak hal jika kita tidak menampilkan hal seperti itu, teman-teman. Mulai lagi belajar melihat bahwa anak-anak punya kacamatanya sendiri. Anak-anak itu sangat polos, mereka sangat tulus. Apalagi jika menyangkut orang tua. Untuk orang yang pernah single parents, pertanyaan yang paling sering didapat dari anak saya adalah, kenapa sih ayah pergi? Kenapa pas aku sakit ayah nggak ada? Kenapa orang lain punya ayah, aku nggak punya? Kenapa sih teman-teman diambilin raportnya sama ayahnya, aku sama bunda aja? Dan nggak sedikit dari teman-teman yang single parents kemudian menjadi marah. Jarang sekali single parents yang saya kenal mau menjelaskan itu dengan baik dan perlahan-lahan sampai mereka paham. Yang terjadi biasanya menjadi marah. Mereka berharap, udahlah, yang ada kan saya, yang ada aku loh, ibu kamu loh, buat apa sih kamu cari-cari ayah? Udahlah, toh ada atau nggak ada ayah kamu, raport kamu tetap bagus. Udahlah, toh dia nggak ada juga kita baik-baik aja. Ini seperti apa ya? Seperti membuka cerita-cerita masa kecil saya ya. Padahal waktu anak itu bertanya seperti itu, mereka cuma berharap sebuah penjelasan ya teman-teman. Mereka punya hak untuk mengetahui bagaimana orang yang tadinya ada tiba-tiba tidak ada. Bagaimana seorang anak perempuan yang harusnya berdampingan dengan ayahnya tiba-tiba sosok laki-laki, cinta pertamanya hilang. Mereka perlu mengetahui bagaimana cara melewati hari-hari tanpa sosok itu. Mengetahui yang langsung dari mulut kita sebagai seorang ibu. Kita harus ingat lagi, anak perempuan itu nggak akan pernah mencari pria di luar ayahnya. Seperti apapun ayahnya, semenyebalkan apapun ayahnya, ayahnya tetap akan menjadi figur juara pahlawan buat diri mereka. Ya, jadi berbaik sangkalah sama anak-anak. Belajar buat menerima bahwa anak-anak ini punya hak untuk memahami dan memaklumi. Anak-anak ini punya hak untuk diberi pengertian tentang segala sesuatu yang terjadi di hidup kalian. Benar, urusan orang tua sebenarnya adalah urusan orang tua. Anak-anak nggak perlu ikut campur. Di sini mereka tidak ikut campur. Mereka meminta hak mereka, yaitu penjelasan. Jika kita sudah tahu diri bahwa kita tidak bisa hadir sebagai dua orang, bapak dan ibu. Jika kita sudah tahu diri bahwa kita pincang, kita membesarkan anak kita sendiri. Sekarang saya minta lebih tahu diri lagi dengan menjelaskan
peristiwa kepergian sang ayah dengan cara yang baik. Jangan melabel sang ayah atau sang istri yang pergi dengan ucapan-ucapan buruk yang akan membuat mereka membenci. Jangan. Itu akan mereka bawa sampai besar. Itu akan menjadi sebuah kiblat di kepala mereka untuk memilih pasangan mereka kelak. Yang orang dewasa mungkin sudah tidak tahu, mungkin sudah tidak mengerti bagaimana kerinduan seorang anak kepada ayahnya atau seorang anak kepada ibunya. Pikir aja, untuk orang-orang yang keluarganya tetap stabil berdua ya, yang punya contoh hidup berdua, membesarkan anak. Suami keluar kota aja, pulangnya anak punya kerinduan sangat dalam, apalagi suami yang betul-betul pergi. Ya, hidup anak-anak itu bukan cuma tentang main dan sekolah, bukan. Bukan cuma tentang main dan belajar, bukan. Di kepala orang tua, dididiknya anak-anak itu adalah waktunya belajar. Menurut saya enggak. Mereka manusia, mereka dikasih akal, mereka dikasih pikiran, dan mereka dikasih rasa. Jangan perlakukan mereka seperti boneka yang cuma boleh main aja. Jangan perlakukan mereka seperti robot yang harus belajar aja. Kita sebagai orang tua harus memantaskan diri. Kita bertanggung jawab penuh atas apa yang ada di kepala mereka hari ini dan hal-hal apa saja yang membuat mereka kehilangan beberapa hal. Oke? Mbak Ding, gimana caranya dulu jelasin ke Kakak Elis dan Allegra mengenai perpisahan? Saya cuma menjelaskannya versinya begini. Jadi kita nggak perlulah buka masalah apapun di kepala mereka, enggak. Saya menjelaskannya begini, kakak adik, jika kakak dan adik punya teman satu kelas di mana kalian kalau misalnya duduk berdekatan, kalian akan berantem. Apa kalian mau duduk bareng dia? Otomatis anak akan menjawab tidak. Nah, itu loh yang terjadi sama bunda, sama ayah. Kalau kami berdekatan, kami berantem terus. Gitu. Jadinya kami memutuskan untuk berjauhan. Tapi dia tetap ayahnya kamu, aku tetap ibu kamu. Gitu. Dan pemahaman itu cukup mengena buat anak-anak. Cukup sekali mengena. Sampai akhirnya nanti dia akan membahas mengenai, bunda, apa suatu hari aku akan punya ayah baru? Bunda, apa suatu hari ayah akan punya istri baru? Dan bunda, apa suatu hari aku akan punya adik baru? Ya, siap-siap sama pertanyaan itu. Cepat atau lambat itu akan keluar. Sekarang belajar berbicara. Teman-teman, saya cuma mau ingetin bahwa yang mempunyai pergolakan hidup, yang mempunyai perjuangan dalam hidup itu bukan cuma kita orang dewasa. Kita juga harus tahu bahwa anak-anak itu berjuang di sepatu mereka masing-masing. Mereka berjuang menangani hal-hal yang tidak mereka suka tentang diri mereka. Mereka berjuang mengadaptasi hal-hal yang mereka tidak suka dengan keadaan keluarga mereka. Mereka juga berjuang menghadapi hal-hal yang mungkin menurut mereka tidak begitu menyenangkan di dalam kehidupan pertemanan mereka. Gitu. Nah, sometimes karena kita cuma berpatokan sama anak-anak itu main dan makan, alias kita memenuhi sandang pangan dan papan, kita lupa bahwa mereka makhluk-makhluk yang berhati. Mereka manusia juga loh, seperti kita. Kita yang orang dewasa itu punya pelarian. Kita bisa nongkrong pulang kantor, nongkrong di tempat kopi, ngobrol sama teman-teman. Kita bisa WhatsAppan sama teman-teman gitu. Kita bisa ngobrol, saya bisa bikin video seperti ini. Anak-anak ini mereka belum tahu bahwa permainan itu bisa mengalihkan perhatian mereka. Jadi sebelum mereka lari, sebelum mereka merasa bahwa kita ini sebagai orang tua tidak berpikir apa yang mereka rasakan, saya cuma minta supaya ayo
didik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berbicara. Ya, contoh gampangnya begini. Banyak sekali dari single parents itu yang merasakan perubahan di dalam keluarga, gitu. Perubahan dari yang ada menjadi tidak ada. Kemudian karena dia takut membuat salah satu dari kita sedih, mereka menjadi anak yang lebih diam, tidak berpikir bahwa saya bicara deh, enggak. Tapi mereka takut sekali kita sedih, apalagi kalau figur yang sendirian itu adalah seorang ibu, gitu. Nah, belum lama ini saya mendapati banyak cerita mengenai anak-anaknya yang tiba-tiba menjadi pribadi yang pemarah, menjadi pribadi yang sibuk menyalahkan orang lain. Kemudian karena kita nih tidak mengerti, kita jadi marah balik sama mereka. Kamu itu kok jadi anak susah sekali dikasih tahu. Kamu itu kok jadi anak badung gitu. Kok kamu jadi anak berpikir buruk. Kita nggak mengingat bahwa apa yang mereka katakan adalah pelampiasan dari apa yang mereka rasakan. Ini satu trik yang sedang saya pakai dan selalu saya pakai ke anak-anak saya. Di setiap hari Minggu kami berempat, saya, suami sekarang dan 2 anak saya. Kita akan duduk di kasur dan kita sibuk mengintrospeksi. Saya akan memulai dengan saya tidak suka karena minggu ini kakak melakukan hal yang A. Kemudian saya akan tambahkan saya tapi suka karena minggu ini kakak sudah punya kemajuan di hal yang B, gitu. Dan biarkan mereka menjawab, biarkan mereka berargumen, biarkan mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri. Kemudian tanyakan kembali, kakak, adik, komplain apa tentang bunda minggu ini? Jadi mau gak mau mereka akan menjadi pribadi yang bisa melihat dan bisa berbicara. Mereka akan merasa bahwa apa yang mereka bicarakan itu didengar, gitu. Dan ketika mereka menyampaikan apa yang mereka tidak suka dari kita orang dewasa, kita cuma boleh senyum manis dan ya oke, aku coba perbaiki ya, gitu ya. Jadi jangan malah dibalik ketika mereka menyampaikan apa yang mereka tidak suka, kemudian kita menjadi defensif. Kita malah yang, tapi kan aku nggak punya waktu karena aku cari uang. Tapi kan aku nggak punya waktu karena aku sibuk. Jangan. Itu alasan klise yang diterima semua anak. Ketika mereka sudah berani menyampaikan apa yang mereka rasakan, kita duduk manis dan pahami. Oh iya, aku perbaiki ya nak. Maaf ya. Jangan malu meminta maaf. Supaya kelak anak ini bisa menjadi pribadi yang cukup tahu diri ketika mereka salah. Dan tanyakan juga ke mereka, minggu ini sikap apa yang dari bunda ini yang kamu suka? Biarkan mereka berbicara. Oh iya, aku suka karena minggu ini bunda lebih sering main sama aku. Jadi kita tahu hal-hal apa yang mereka suka dari kita. Terus tanya lagi, minggu ini hal apa ya yang paling membuat kamu marah? Minggu ini hal apa yang paling membuat kamu senang di luar kita ya? Misalnya, oh aku tadi main dan ketemu teman baru, itu menyenangkan buat mereka. Belajar buat mengenali dunia anak-anak. Sebelum kita meminta sebagai orang dewasa untuk, nak pahami dong, bunda tuh harus bekerja. Nak pahami dong, ayah itu harus bekerja. Bagaimana mereka mau tumbuh menjadi anak-anak yang memahami, sedangkan kita orang tua tidak mencontohkan itu. Ya, jadi mulailah diskusi 2 arah. Ingat, anak kamu juga manusia. Mereka butuh didengar. Mereka butuh berbicara. Mereka butuh tahu apa yang mereka tidak suka dan kita pasti mendengar. Mereka juga butuh dimengerti bahwa mereka punya hati yang bisa rindu. Apalagi untuk orang-orang yang single parents, hal ini harus betul-betul dijaga. Ingat, single parents adalah salah satu titik menuju rasa rindu yang begitu besar.
Rasa rindu yang begitu besar dan tidak ada pelampiasan akan bisa membuat mereka menjadi pribadi yang tertutup. Pribadi yang tertutup akan menciptakan depresi-depresi baru. Alright? Oke, habis ini kita bahas mengenai bagaimana caranya bersahabat dengan anak-anak kita. Alright, sesi terakhir dari parenting. Bagaimana caranya bersahabat dengan anak-anak, terlebih kita seorang single parents. Yang pertama, belajar bercerita. Kita kan menyadari ya bahwa kita tuh tidak punya partner, kita tidak punya teman bertukar pikiran. Jika belum siap mencari pasangan, biasakan berbicara sama anak-anak, libatkan mereka di dalam hidup kamu. Kenapa? Kalau kamu sibuk mencari telinga di luar mereka, which is mencari pelarian, akhirannya udah single parents, kamu hilang-hilangan. Otomatis anak-anak ini akan menjadi anak yang hilang-hilangan juga. Mereka tidak akan peduli sama apapun yang kamu rasain, gitu ya. Yang kedua, belajar buat mendengar. Jadi mulai terapkan komunikasi yang dua arah gitu. Libatkan mereka di dalam banyaknya keputusan, kecuali mungkin keputusan di dalam dunia kerja ya. Libatkan mereka di dalam banyaknya keputusan, karena anak ini cuma bisa berpegangan sama kita. Nah, kita kan maunya mereka itu menjadi anak-anak yang bisa berbicara, bisa berdiskusi kan. Nah, kita nggak bisa mendidik mereka seperti itu kalau kita tidak menampilkan sosok itu. Pelajaran nomor 3, bukan hal yang jarang. Single parents itu pasti ada masa titik jenuh, titik lelah. Nah, ketika kamu merasa bahwa anak-anak kamu mulai susah dikontrol, mulai susah diberitahu, saran saya cuma 2. Yang pertama, jangan memukul. Ya, jangan melampiaskan kemarahan kamu, ketidakberdayaan kamu, kesedihan kamu, ke rasa sendirian kamu ke anak-anak. Sejatinya kamu sendirian karena pilihan kamu loh. Jadi jangan pernah karena kamu merasa kamu lelah, kamu berjuang sendiri, kamu begini, kamu begitu, dan mereka melakukan satu kesalahan kecil, kamu pukul mereka bertubi-tubi. Itu namanya kamu menjadikan mereka pelampiasan. Kalau kamu melakukan itu, kemungkinan terbesar nanti mereka besar, mereka akan menjadi pribadi yang melawan. Ya, jadi di dalam konten ini saya meminta supaya teman-teman juga berusaha buat menempatkan posisi si anak. Menempatkan posisi si anak, bagaimana sih si anak ini mau diperlakukan, bagaimana si anak-anak ini berusaha beradaptasi di sebuah hubungan yang jelas timpang gitu. Untuk menjadi seorang ibu dan seorang ayah itu nggak gampang, sangat susah, apalagi kita perempuan, isinya tuh rasa. Nah, jalan satu-satunya supaya kita bisa memutus rantai jangan sampai anak itu seperti kita adalah dengan cara memahami sudut pandang mereka. Ya, ayo berdamai dengan situasi. Kamu yang memilih atau semesta yang sudah memilihkan perpisahan ini. Yang jelas ini adalah hasil keputusan 2 orang dewasa. Jangan biarkan anak kecil ini ikut menanggung kemarahan kamu, kesendirian kamu, dan kamu lampiaskan dengan cara teriakan-teriakan, juga pukulan. Kemudian cari hubungan yang stabil jika kamu sudah siap untuk mempunyai hubungan lagi. Jangan karena kamu merasa kamu pernah disakiti, kemudian kamu bisa bergonta-ganti pasangan di depan anak-anak. Kamu harus ingat, jika anak kamu laki-laki, mereka akan mencari perempuan yang persis seperti ibunya. Jika anak kamu perempuan, mereka akan mencari laki-laki dengan figur seperti pria yang ada di hidup mereka. Dan mereka akan menjadi seperti kamu, ibunya. Ya, jadilah sosok terbaik buat diri kamu sendiri dan buat anak-anak. Gitu. Kemudian belajar buat menerima bahwa bonding dan frekuensi itu nyata.
kamu dan darah daging. Ketika kamu sudah mulai merasa lelah, capek banget, dan kamu tutupi gitu ya, kamu tutupi, tapi akan ada rasa yang menyambung ke si anak. Coba diingat-ingat bagaimana ketika kamu sedang merasa sangat lelah, tiba-tiba anak itu menjadi anak yang bukan sangat liar, tapi lebih sangat aktif. Tiba-tiba dia menumpahkan semua barang, dia menumpahkan gelas, dia pecahin ini, dia lari ke sana sini, dia pukul kakaknya, adiknya. Itu efek dari frekuensi, itu efek dari bonding. Ketidaknyamanan kamu yang berusaha kamu sembunyikan itu turun ke dia gitu. Kalau menurut ilmu parenting yang pernah saya baca-baca, jangan pernah meletakkan masalah pribadi, masalah orang dewasa ke dalam hidup anak-anak. Enggak sepenuhnya salah, tapi di dalam cara yang saya terapkan ke anak-anak saya, apapun yang terjadi sama saya berusaha untuk menceritakan ke anak-anak saya. Kakak, adik, bunda ditipu. Kakak, adik, bunda lagi sedih. Kenapa? Klien bunda yang ini gak jadi datang. Kakak, adik, bunda lagi pusing. Kenapa? Karena bunda lagi ngerasa bunda kesepian. Bunda lagi ngerasa bunda capek. Gitu. Hal seperti itu membuat mereka lebih memahami diri kamu sebagai seorang manusia, dan membuat mereka merasa bahwa mereka pun sepertinya boleh loh buat menceritakan apa yang mereka rasakan. Dan poin positif buat kamunya, kamu tidak akan terjebak di dalam hubungan yang isinya pelarian-pelarian yang tidak ada ujungnya. Gak bisa dipungkiri, kita perempuan, kita butuh sosok laki-laki. Tapi bukan berarti karena kita butuh sosok laki-laki, kita akan comot sana sini. Kita gak peduli orang ini akan baik buat kita atau enggak. Dan yang terlebih kadang kita gak peduli anak-anak kita ini bisa blend sama dia atau enggak. Yang penting gue mau, ya hajar aja, ntar juga anak-anak ngikutin. Nggak seperti itu. Ingat ya, kita adalah contoh buat anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa menampilkan contoh yang baik, ini akan menjadi sebuah lingkaran yang tidak akan ada putusnya. Ya, teman-teman, perempuan-perempuan single parents, buat hal-hal yang sudah tidak bisa kita selesaikan, ya sudah, maafkan, lepaskan dan terima. Jadilah versi terbaik, jadilah ayah paling keren, jadilah ibu paling mengerti buat anak-anak kita. Ingat, ketika kita mau mendidik seorang anak, ingat lagi, dari ibu yang sehat, dari ibu yang bahagia, akan lahir anak-anak yang sehat dan bahagia. Jika kamu punya masa lalu dengan situasi broken home dan kemudian kamu sekarang mengalami itu di hidup kamu sebagai pelakunya, alias kamu sekarang seorang single mother, duduk manis dan pikir, apa yang membuat situasi ini terulang? Karena kalau kamu tidak introspeksi diri, kalau kamu tidak belajar memahami yang terjadi, situasi ini akan mengulang turun ke anak-anak kita. Saya percaya teman-teman yang nonton ini semuanya mau supaya anak-anak kita tumbuh sehat. Mereka punya keluarga yang sehat dari awal sampai akhir. Mereka punya keluarga yang bahagia, mereka punya keluarga yang harmonis, mereka punya anak-anak yang stabil. Ya, belum terlambat. Benahi dari sekarang. Apapun yang menjadi kesakitan kamu, bawa dalam doa, bawa ke alam semesta. Apapun yang menjadi kegundahan kamu, dan kamu butuh teman buat bercerita, duduk panggil mereka. Dan yang terakhir saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah membuat siapapun orang yang meninggalkan kamu menjadi sosok yang harus dibenci anak-anakmu. Suatu hari sosok itu akan berbalik. Pikiran membenci itu akan berbalik. Dia akan memuja orang itu karena dia sudah bisa mencari tahu dan mendengar dari versi satunya, dan mereka akan sangat marah sama kita. Karena kita ternyata memandang masalah cuma dari sudut pandang kita aja. Kita membiarkan mereka besar dengan kebencian. Yuk, putusin lingkarannya. Saya percaya perempuan-perempuan masa ini, perempuan-perempuan yang mau belajar, perempuan-perempuan yang mau mengintrospeksi diri sendiri. Semua orang berhak bahagia, kamu berhak bahagia, dan anak-anak kita berhak bahagia. Alright, segitu dulu. Maaf untuk hal-hal yang mungkin masih kurang dalam atau kurang sempurna. Mungkin nanti kita akan bikin konten lanjutannya. Tapi buat sekarang, yang sudah terjadi kita nggak bisa ubah, yang sudah lewat kita nggak bisa paksakan.
hidup harus terus berjalan, baik-baik sama semesta, cintai anak-anak kita karena mereka yang akan menjadi figur penerus kita. Ya, jadi single parents yang sehat, jadi single parents yang bahagia, jadi single parents yang luar biasa. Percaya ya, kita boleh gagal jadi pasangan, tapi kita tidak boleh gagal jadi orang tua. Oke, terima kasih sudah duduk manis.